Oke, baik, materi kita itu tentang manajemen mutu terpadu ya. Jadi di sini ada 3 kata, ada kata manajemen, kemudian ada kata mutu dan terpadu. Kita jelaskan, saya kira kalau manajemen adik-adik sudah paham ya tentang manajemen itu seperti apa. Intinya melakukan pengaturan ya, pengaturan di dalam sebuah perusahaan, mampu untuk dibimbing, untuk melihat, mengontrol secara keseluruhan ya. Dan manajemen dalam hal pribadi juga luas ya. Anda mampu untuk mengatur diri Anda seperti apa, mengatur untuk belajar, meet, makan, segala sesuatu yang dilakukan itu namanya manajemen ya. Cuma kalau kita mau melihat apakah betul manajemen yang sesungguhnya yang dijalankan ya, termasuk untuk mengatur schedule kehidupan Anda dalam setiap hari, kapan makan, kemudian Anda tepat waktu untuk mengumpulkan tugas dan lain-lain. Berarti itu konsep dari manajemen itu sudah jalan. Tapi kalau misalnya, terutama manajemen waktu ya, tapi kalau misalnya kita tidak lakukan ogah-ogahan untuk mengumpulkan tugas, kemudian tidak maksimal, ya mungkin dari segi teori ya itu yang dikatakan manajemen yang tidak jalan ya. Nah, baik, mutu berawal dari diri kita sendiri. Mutu adalah naluri manusia. Kita selalu mengharap bahwa menuntut mutu dari orang lain. Berikanlah yang terbaik mutu Anda sebelum menuntut mutu dari orang lain ya. Jangan selalu mengharapkan kebaikan orang kalau kita tidak berusaha untuk berbuat baik ya. Ini adalah mutu, kualitas. Nah, yang kita mampu untuk mengukur, kita punya kualitas diri, tetapi yang mampu untuk menilai dari kualitas dan kemampuan kita dari segi, misalnya dari segi akademik, dari segi sosial, dari segi agama, dari segi budaya dan lain-lain, itu yang bisa mengukur adalah orang lain. Kalau kita pribadi mungkin kita selalu mengatakan iya, bagus, tidak ada manusia hari ini yang kualitas dirinya dikatakan buruk, tidak ada, tapi semua akan mengatakan baik. Tetapi orang lain juga selalu mengharapkan dan menuntut mutu dari diri kita. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi, ada feedback yang diberikan. Filosofi mutu kerja, kinerja. Setiap pekerjaan menghasilkan barang dan jasa. Berarti itu adalah hasil dari kualitas Anda dalam bekerja, otomatis berupa produk. Misalkan Anda bekerja buat roti, rotinya enak dimakan, enak dikonsumsi, laku, produknya laku, berarti itu kita menghasilkan sebuah barang yang baik. Jasa, orang senang, misalnya tukang pijit orang senang. Kemudian seorang dokter memberikan resep obat yang sesuai, kemudian mendiagnosa yang sesuai ya. Itu artinya berarti kinerja kita bagus dalam menghasilkan sebuah jasa. Seorang dosen memberikan penjelasan di mana penjelasannya bermutu dan mampu diterima oleh mahasiswa, dipahami oleh mahasiswanya, berarti kita memberikan jasa yang baik kepada mahasiswa atau yang membutuhkan. Barang dan jasa itu diproduksi karena ada yang memerlukan. Sudah pasti perusahaan menghasilkan sebuah produk, itu berarti kita sudah mengukur dan melihatkan dari sisi konsumennya siapa, pemasarnya siapa, itu semua sudah terlihat. Jadi tidak mungkin kita memproduksi barang kalau kita tidak mau jual. Ngapain misalnya bikin jalan kote banyak-banyak kalau hanya untuk dikonsumsi, dimakan. Tapi mungkin Anda produksi banyak berarti untuk dipasarkan, dijual. Orang yang memerlukan barang dan jasa itu disebut pelanggan. Barang dan jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Barang dan jasa itu harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan ini terkait masalah pelayanannya, kualitas produk supaya konsumen bisa puas. Itu semua mutu kita dalam bekerja, mutu kita dalam menghasilkan sebuah segala sesuatu ya, itu mutu ya, kualitas. Orang puas berarti mutu kita bagus ya, puas dalam segi pelayanannya, bagaimana memberikan sebuah kontribusi yang baik kepada konsumen agar nantinya dia tidak berpindah tempat ya, berpindah ke lain hati untuk membeli produk kita ya. Barang atau jasa disebut bermutu bila dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan harapan pelanggan. Jadi
Eh, kalau pas maksudnya ya sesuai lah ya, sesuai dengan takaran kualitasnya sebenarnya ya luar biasa. Tapi lebih dari itu, kita tidak menjabarkan misalnya ya, dari segi pelayanannya, konsumen merasa kaget dan senang dengan apa yang kita berikan. Artinya dia tidak mengharapkan seperti itu. Oh, seperti inilah sudah cukup. Tapi sesuatu yang diberikan lebih, nah itu adalah sesuatu mutu yang lebih bagus lagi. Itu yang dikatakan bahwa bermutu bila dapat memenuhi kebutuhan melebihi dari apa yang akan diinginkan. Biasanya kan kita memberikan sesuatu kepada orang lain, misalkan itu, terima kasih banyak ini melebihi dari apa yang ini. Ataukah yang orang pinjam uang 1 juta, kita kasih 2 juta ya, kasih kembali saja 1 juta. Itu lebih melebihi. Berarti eh, orang itu kaget dan kita merasa bahwa tidak kata yang kita ucapkan selain ucapan bersyukur dan berterima kasih atas hal tersebut. Kemudian kalau kita melihat salah satu contoh kasus tentang manajemen mutu perguruan tinggi ya, dalam perguruan tinggi itu sebenarnya tanggung jawab itu siapa? Kemudian tugasnya siapa? Apakah semua orang yang bekerja di perguruan tinggi atau di universitas itu ikut bertanggung jawab atau seperti apa? Dan karena itu juga harus ikut serta dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini melaksanakan segala aktivitas pekerjaan yang ada di dalam sebuah universitas atau di sebuah kampus itu tentunya berarti dia ikut andil di dalamnya dan bertanggung jawab. Apalagi kalau misalnya sudah sesuai dengan standar job masing-masing dalam bekerja, otomatis kita mempertanggungjawabkan masing-masing ya. Pimpinan sebagai rektor, dekan, ketua jurusan bertanggung jawab memimpin tugas manajemen karena harus bisa menjamin adanya pengelolaan pendidikan tinggi seperti yang seharusnya untuk menghasilkan sebuah nilai atau akreditasi yang baik ya tentunya. Jadi semua itu harus bersinergi, terutama kita dalam sebuah struktur organisasi ya. Misalkan di kampus ada mahasiswa, ada dosen, ada staff, ya, kemudian ada cleaning service, ada satpam, dan lain-lain. Semua harus bersinergi untuk menghasilkan sebuah mutu perguruan tinggi yang bagus. Satu pincang maka ikut berpengaruh terhadap yang lain. Contoh kecilnya misalkan untuk cleaning service mungkin kita menganggap itu hal yang bukan menjadi bagian dalam satu struktur organisasi ya. Itu bagian meskipun dia tidak tergambar dalam gambar struktur ya, tapi dia adalah bagian. Bagaimana kita bisa bekerja nyaman kalau misalnya ruangan kotor, misalkan tidak ada cleaning service yang membersihkan, memang tidak nyaman kan? Meskipun kita bermutu, tapi kalau kondisi lingkungan pekerjaan tidak nyaman, kita juga tidak maksimal dalam bekerja. Tidak maksimal dalam bekerja, maka akan menurunkan mutu kita dalam bekerja. Selanjutnya, dalam manajemen mutu terpadu atau MMT atau biasa diistilahkan dia adalah Total Quality Management atau TQM ya. Total berarti secara keseluruhan semua aspek ya, semua hal oleh karena dalam sebuah organisasi. Kemudian dalam manajemen konvensional yang di-manage ada ada manusia, ada uang, kemudian ada peralatan yang digunakan. Saya kira ini dalam konsep TQM, tapi ya, pengembangannya saya pikir ada ya. Sekarang kita butuh yang namanya teknologi ya atau aplikasi yang dipakai. Itu saya pikir tidak pernah terlepas dari itu. Makanya dalam konsep teori itu perlu untuk dilakukan yang namanya pengembangan teori. Dengan adanya 3M yang di manage adalah quality atau mutu dari barang dan jasa yang dihasilkan. Kemudian pendefinisian MMT yang lain adalah suatu pola manajemen yang berisi tentang prosedur-prosedur kerja agar dalam organisasi tiap orang mau berusaha ya bekerja secara terus-menerus memperbaiki jalan menuju sukses. Jadi pola manajemen yang berisi prosedur. Kalau ada prosedur berarti kita terstruktur untuk bekerja. Jadi prosedurnya jelas ya. Setiap orang mau berusaha bekerja secara terus-menerus memperbaiki jalan menuju kesuksesan seperti apa yang diharapkan ya. Kemudian definisi lain bahwa di dalam MMT bukanlah perangkat peraturan dan ketentuan yang kaku yang harus diikuti ya, melainkan seperangkat prosedur dan proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. Jadi jangan terlalu kaku untuk
menghasilkan sebuah atau menjalankan sebuah total quality management ini, tetapi diikuti saja sesuai dengan prosedurnya, kemudian Anda berproses, kemudian memperbaiki kita punya kemampuan, baik dalam hal pribadi maupun dalam hal umum. Dalam hal ini adalah bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah aktivitas kerja yang ada di dalam kantor, sehingga hasilnya adalah dapat meningkatkan sebuah mutu kerja ya. Kemudian di sisi lain adalah suatu cara lain dalam mengatur kinerja orang lain ya, orang banyak dengan menyelaraskan kerja mereka sedemikian rupa sehingga orang-orang itu menghadapi tugasnya dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan. Jadi semangat dalam bekerja. Jadi kita saling mendorong, saling mengingatkan antara teman yang satu dengan teman yang lain bahwa seperti ini yang harus dikerjakan ya, yang salah jangan dilakukan, yang bagus perlu untuk dilakukan peningkatan ya. Jadi mereka berpartisipasi dalam segala hal. Baik, mungkin kita tidak sesuai dengan job, tetapi kita bisa memberikan sedikit masukan ketika itu menjadi sesuatu hal yang kita pahami ya. Jangan terlalu kikir untuk memberikan sebuah informasi ya. Kemudian di MMT juga adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pekerjaan pastinya, kemudian memperbaiki produktivitas dalam bekerja. Produktivitas itu adalah sebuah hasil yang sudah sesuatu hasil yang akan dilakukan. Bagaimana berproduktivitas maksud saya terhadap sesuatu yang akan dicapai. Misalnya Anda mau menghasilkan produk mie misalkan, atau telur atau apa yaitu dengan bervariasi macam rasa apa dan sebagainya, itu harus produktif ya. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.